Halo sayang, di sini Abang bakal lanjut jelasin ke Adek tentang pemrograman Python. Di sini Abang bakal jelasin tentang variabel, tipe variabel, sama Abang bakal latih sedikit logika Adek, biar Adek setidaknya punya logika yang walaupun Adek bilang nggak jago, nggak ini, logikanya nggak jalan, tapi setidaknya Abang udah munculin bibit-bibit logika di kepala Adek. Jadi gitu ya. Nah, di sini Abang bakal masuk dulu ke variabel pertama. Adek kan kemarin Abang udah bilang variabel tuh yang kemarin kita pakai itu ada variabel buat bilangan bulat, namanya itu integer. Kita kasih ini ya, nama variabelnya. Adek boleh ya, nama variabelnya bebas, Adek mau pakai apa aja. Misalkan di sini nama variabelnya variabel pertama deh ya, variabel pertama. Nah, Abang kasih sarannya ke Adek kalau mau nulis variabel huruf besar huruf pertamanya itu nggak boleh besar, jadi huruf kecil. Kenapa? Karena misalkan kalau Adek sebenarnya nggak ada aturannya ya, Adek boleh-boleh aja kayak gini. Nah, cuman kalau Abang diajarin sama dosennya itu karena mungkin variabel ini kan bakal penting nih di program Adek selanjutnya, karena kan bakal sering muncul. Nih, misalkan kalau Adek ngeprint, misalkan print ini integer, misalkan integer. Nah, kayak gini kalau Adek print si programnya value error, ini apa ini value error variabel ya. Nih, variabel pertama kayak gini. Mungkin kalau printannya cuma satu kan Adek nggak akan Adek pasti fokus lah ya. Tapi kalau printannya banyak, itu kayaknya kayak gini misalkan, pasti ada kemungkinan kalau ada yang ngetik V-nya ada yang V kecil kayak gini. Nah, kalau V kecil kayak gini pasti programnya bakal error. Jadi kalau Adek misalkan ininya besar nih, ininya besar, terus tiba-tiba ada yang kecil nih, pasti programnya error kan. Nah, jadi kayak kalau kata dosen Abang kayak memperkecil kemungkinan kalau programnya bakal error kayak gitu. Jadi pakai yang huruf kecil aja. Terus kenapa nih yang pertamanya P-nya besar? Karena ini kalau Abang ya, ini tuh mengindikasikan ini adalah sebuah spasi. Karena kalau ada yang nulis variabel nggak boleh pakai spasi. Karena kalau pakai spasi kayak gini, yang birunya cuma pertamanya doang. Nah, yang ini yang enggak. Kenapa? Karena nama variabel tuh yang namanya juga nama, jadi harus satu kata doang. Jadi Abang pakai kayak gini, pakai P-nya dibesarin. Tapi ada juga boleh kok kayak gini, P-nya tetap kecil, boleh. Terus atau enggak pakai underscore, boleh, nggak apa-apa. Kalau Abang lebih enaknya kayak gini gitu. Terus ini kan variabelnya bilangan bulat. Kemarin Abang kan ajarin Adek gimana cara user bisa nginput si variabelnya kan, kayak gini, masukkan bilangan bulat kayak gini kan. Jadi si usernya biar bisa nginput si variabelnya. Nah, kalau getaran misalkan Abang input 10, berarti 10 ini bakal masuk ke variabel pertama. Jadi variabel pertama nilainya adalah 10. Kalau di print, maka ini hasilnya adalah 10 karena variabel pertama nilainya adalah 10 kayak gitu. Kalau Abang enter, nah hasilnya kan 10. Nah, Abang kan kemarin bilang juga kalau variabel itu bukan data absolut. Jadi datanya tuh bisa berubah. Maksudnya gimana sih? Nah, misalkan di sini kan Abang udah input nih, si usernya udah nginput, ini tuh nilainya misalkan 10. Atau ada juga bisa kayak gini. Jadi Adek nggak usah nungguin si usernya nginput. Jadi Adek langsung input lewat programnya 10 kayak gini. Jadi Adek kan kalau yang tadi, yang inputan tadi, si program itu nungguin inputan dari usernya biar bisa masukin ke variabel. Tapi kalau kayak gini si programnya nggak usah nungguin. Kan kalau ada dari sini nih yang program ini, kalau Abang belum masukin 10 terus enter, si programnya nggak akan jalan. Tapi kalau kayak gini, si programnya nggak usah nungguin si user yang input, jadi langsung aja programnya jalan. Kalau ada Bang Ran kayak gini, tetap aja langsung 10 nih.
tapi nggak akan munculin yang ini karena kan nggak ada perintahnya di sini, kayak gitu. Nah, lanjut ke yang variabel adalah bilangan yang tipe data yang bukan absolut. Maksudnya itu kan ini variabel pertama itu nilainya adalah 10 karena di sini kan 10 masuk ke variabel pertama, jadi variabel pertama nilainya adalah 10, kalau di print adalah 10. Nah, ada bisa kayak gini, si variabel pertamanya, si datanya ada bisa manipulasi atau bisa diubah, misalkan jadi 12. Kalau abang print kayak gini, maka hasilnya adalah 10 dan 12. Loh, kok gitu? Kan jadi gini nih programnya, misalkan abang biar nggak ada yang nggak bingung, abang kasih gini aja, variabel sebelum berubah kayak gini, terus abang ini print, bentar, ini sesudah berarti ya. Nah, kayak gini. Jadi kan si variabel yang pertama ini yang di 1 sama 2 ini kan nilainya adalah 10 masuk ke variabel pertama, nilai variabel pertama adalah 10. Jadi kalau ini di print maka ini bakal jadi 10. Nah, di program selanjutnya si variabel pertama ini berubah nih nilainya jadi 12. Terus kalau di print lagi berarti ini jadi 12 dong. Kalau kita run nih, variabel sebelum berubah kan 10. Terus program selanjutnya, perintah selanjutnya maksudnya di sini jadi 12. Jadi ngerti ya, sifatnya tuh nggak absolut tuh karena ada bisa manipulasi terus-terusan. Ini misalkan ini kan ininya value-nya 10. Terus kalau yang di sini misalkan kalau nungguin sering yang input gimana? Boleh kayak gini. Input dong. Kayak gini. Kalau ada run nih, variabel pertamanya kan 10 nih, dia bakal munculin yang ini. Terus si programnya bakal nyuruh si user buat nginput, jadi dia tuh nunggu dulu si user yang nginput. Misalkan abang input 12 di sini, atau jangan 12, 27 ulang tahunnya adek. Kalau di enter maka ini jadi 27 gitu ya adek. Abang harap adek ngerti lah ya. Ini kan mungkin agak sedikit membingungkan waktu abang awal-awal dulu belajar ngoding, tapi adek mah bisa lah ya. Terus ini kan 10 ini kan bilangan bulat ya adek ya, bilangan bulat. Gimana kalau abang masukin 10,5? Apa yang bakal terjadi di sini? Nih kalau di Python koma itu diganti titik ya adek ya. 10,5 itu jadi 10.5. Kalau ada pakai koma kayak gini, ini udah beda lagi. Ini bukan variabel integer, ini beda lagi. Ini bakal agak sedikit rumit, jadi ada lupain aja ini. Pokoknya ada pakai titik aja dulu. Nih, kayak gini ya. Nah ini kan 10,5 itu value buat atau nilai buat si variabel pertama. Nah kalau di print gimana sih? Kan variabel pertama tipenya integer. Kalau abang run, ini bakal hasilnya tetap 10. 0,5-nya itu nggak akan masuk karena ini adalah bilangan, maksudnya tipe data integer. Kalau ada mau komanya ke bawah, ya mau nggak mau ada harus buat variabel baru dong, variabel kedua di sini misalkan kedua gini. Nah variabel, tipe variabel buat data yang desimal kayak gini namanya float. Ini abang ubah lagi jadi 10 aja ya, float. Terus abang print, terus abang masukin variabel kedua di sini, maka hasilnya adalah nih muncul 10,5 karena tipe variabelnya adalah yang bisa menampung bilangan desimal. Kayak gitu adek. Kalau ini misalkan kan ini bilangan desimal, kalau nggak pakai koma gimana? Kalau nggak pakai koma, ini bakal jadi 0,0 karena kan ini tetap aja bilangan desimal. Ini tuh bilangan desimal, sedangkan bilangan bulat kan nggak ada komanya. Kayak gitu adek. Nah terus ada juga tipe data yang buat ini adek nyimpen sebuah kata variabel ketiga.
namanya adalah string str nih, str. Kalau ada pakai tipe data string ini, ada wajib pakai ini ya, tanda kutip, biar si dalam yang ada di dalam string, misalkan abang sayang ada nih, ini kan absolut ya adek, nggak akan bisa berubah. Nah karena ini absolut, berarti abang sayang adeknya itu bakal jadi nyatu dong. Nah berarti ini tuh misalkan jadi satu kesatuan nih, satu kesatuan ini bakal masuk ke variabel ketiga, jadi value dari variabel ketiga adalah ya ini, abang sayang adek. Kalau di run, nah muncul abang sayang adek kayak gitu. Kalau ada yang misalkan mau tambah kayak gini, boleh. Nah kayak gini boleh. Tuh, bang sayang adek selamanya kayak gitu adek. Abang kan gampang lah ya, dia mah kan jago lah ya. Nah adek juga bisa pakai inputan di sini. Inputan, misalkan kalau yang sering ini ada mau input datanya, input, suruh usernya buat nginput, masukin sebuah kata dong misalkan. Nah kayak gini, kalau abang run kan si programnya bakal ngejalanin perintah yang ini nih, yang ini masukin sebuah kata dong kan 10 itu buat yang ini, perintah yang ini 10,5 buat perintah yang ini. Nah buat yang ini perintahnya tuh yang ini. Nah dia tuh bakal nungguin si user yang input dulu, misalkan abang input wapyu. Nah wapyu adek, kok ada spasinya. Nah kan kalau di penginputan kayak gini ada otomatis ininya adek, walaupun nggak kelihatan tanda kutip dari ujung ke ujung. Jadi walaupun ada pakai spasi kayak gini, ini bakal tetap jadi satu value, karena ini bakal jadi absolut. Kalau abang enter, yang munculnya ya ini, karena wapyu adanya bakal jadi absolut, karena ada walaupun nggak ini ya, ini tuh sebenarnya ada tanda kutip di sini di ujung ke ujung. Bahkan sebelum ada nulis tuh ini tuh udah ada tanda kutip di sini. Gitu adek. Gampang kan? Gampang lah ya. Ingat juga ya ini yang variabel string, terus variabel float, sifatnya nggak absolut. Jadi adek mau si variabel ketiganya mau diubah value-nya di sini juga nggak apa-apa. Gitu lah, gampang adek mah jago ya kan? Gampang. Terus abang kasih contoh deh ya. Kita pakai perkalian. Kan abang nyuruh adek buat bikin program penjumlahan. Nah, abang buat program perkaliannya. Di sini misalkan abang kasih variabel pertama adalah angka 1 kayak gini. Terus tipe datanya float. Abang nggak mau integer. Kenapa? Karena perkalian kan kemungkinan ada koma. Ya nggak sih? Enggak, itu pembagian. Oh, pembagian aja deh, pembagian. Kita pakai nggak apa-apa deh, float aja deh. Pembagian, kita pakai pembagian aja, pembagian. Karena perkalian kan ada buat perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian. Abang kasih contoh buat perkalian dulu deh ya. Kita tetap pakai float. Perintahnya masukkan angka pertama. Kayak gini. Jadi si program bakal merintahin si user buat nginputin sesuatu. Sebelum diinput, si programnya nunggu dulu nih sampai si angka 1 ini, variabel angka 1 ini dapat value atau dapat nilai. Terus angka kedua di sini, angka kedua abang kasih juga float. Terus masukkan angka kedua di sini. Nah kayak gini. Nah ada tinggal masukin rumus. Nah buat ini kan hasilnya juga harus pakai variabel juga. Itu namanya variabel bantu. Di sini misalkan hasil abang pakainya. Hasil sama dengan nih, karena ini perkalian, berarti hasilnya adalah variabel 1 dikali variabel 2. Maka hasilnya kayak gini. Angka 1 dikali dengan angka 2.
Jadi ini tuh udah masuk variabel ya adek, variabel karena ada sama dengannya kan. Nah, jadi variabel yang hasil ini adalah hasil perkalian dari angka 1 dikali angka 2. Kalau ada print di sini hasilnya adalah hasil ya. Kayak gini. Kalau ada print, oh ya abang lupa jelasin, ini kan tipe variabelnya ada bisa tulis kayak gini ya. Nah kalau nggak ditulis kayak gini otomatis adek, misalkan abang nulis kayak gini print, misalkan nama variabelnya nama variabel ad ya, terus value nya 10 nih. Di Python itu pinternya dia tuh bisa ngebedain mana integer, mana float, mana string. Jadi ada kayak gini aja, nggak usah pakai yang integer yang tadi gini kurung buka kurung tutup kayak gini, nggak apa-apa, ini bakal tetap muncul kok. Kalau print ad misalkan di sini ya, kayak gini. Kalau abang run, abang jelasin program ini dulu ya, nanti abang jelasin balik yang ini. Kalau ada run, maaf bentar ini clear dulu. Nah kalau kita run, apa ini? Oh, abang lupa. Ininya nggak pakai input, Dut. Maaf, ada kesalahan. Maaf, Dut. Maaf ya. Ini ada kesalahan sedikit aja. Ada abang kelupaan input. Ada jangan sampai lupa ya. Nah, errornya tuh kayak gini. Ada harus baca dulu. Ininya juga. Errornya tuh di mana sih? Nah ini si programnya nggak ngerti ini tuh apa sebenarnya. Si float ini disuruh apa? Nah si float ini disuruh input dulu. Nanti si programnya bakal nyuruh si usernya buat nginput. Abang ulang run ya. Ini harusnya udah bisa. Nih muncul nih. Masukkan angka pertama. Misalkan abang mau masukin angka 2 di sini. Enter. Masukkan angka kedua 3. Berarti hasil adalah 2. Angka satunya kan 2 nih. 2 ini 2. Masukkan angka pertama 2. Berarti 2 masuk ke sini. Jadi angka 1 ini tuh nilai value-nya atau nilai angkanya itu 2. Nah, kalau yang keduanya ini nih, masukkan angka kedua. Yang ini berarti. Masukkan angka kedua. Abang di sini masukin angka 3. Berarti 3 masuk ke variabel angka kedua. Terus berarti nilai angka kedua adalah 3. Berarti di sini hasil adalah 2 karena kan nilai angka 1, variabel angka 1 tuh 2. Terus variabel angka 2 tuh 3 di sini. Berarti hasil tuh 2 dikali 3 sama dengan 10. Itu adek nih. Enggak, ini hasilnya adalah 6. Kok abang lihat ke sini, maaf Dut, hasilnya 6. Kenapa ada koma nolnya? Ya karena ininya float. Bentar, laptopnya habis baterai Dut. Karena ini adalah float. Kalau ada yang masukin integer nggak akan ada komanya kayak gini. Nah yang ini nih, ya kan? Ada tetap jalan programnya. Ada bahkan bisa kayak gini. Nah ini tuh sama aja kayak gini. Yang ada ini program variabel ada itu sama aja kayak gini. Jadi yang masuk ke variabel ini tuh ya hasil dari ini. 10 tambah 1 berapa? 11. Nah 11 tuh masuk ke variabel ini. Jadi variabel ada itu nilainya 11. Kalau di print ya keluarnya 11. Oh enggak, maaf Dut. Bentar, abang hapus dulu yang ininya. Ada udah ngerti lah yang ini ya. Nah kita clear dulu biar ada nggak bingung. Kalau di run, nah munculnya 11 karena 10 tambah 1 11 masuk ke variabel ini. Nilai variabel AD adalah 11, maka kalau di print hasilnya 11. Gitu. Gampang kan? Gampang lah ya. Ade mah gampang ngertinya, jago Ade mah. Semangat ya Dut belajarnya. Buat video yang sekarang mungkin segini dulu ya Dut ya. Nanti kita bakal lanjut ke penjumlahan kayak gitulah ya. Soalnya Ade kan udah ngerti tipe-tipe variabel, kita bakal eksperimen sama variabelnya. Oke? Papain Dut, abang sayang Ade.